yang harus kita siapkan adalah guide. Di sini kita punya guide 3, yaitu ada warna biru, kemudian warna merah, serta warna hijau. Pada guide warna biru akan kita fungsikan sebagai guide primer. Pada guide warna merah kita fungsikan sebagai guide sekunder. Dan pada guide warna hijau kita fungsikan sebagai guide tersier. Kemudian kita juga menyiapkan yang namanya folder. Di dalam folder ini nanti kita pergunakan untuk menyimpan arsip atau dokumen kita. Dan di dalam folder ini ada tab. Di dalam tab ini nanti bisa kita tulis nama perusahaan kita atau bagian dari perusahaan kita. Selanjutnya, kita menyiapkan buku agenda. Kali ini ada buku agenda kembar. Ini adalah untuk agenda surat masuk, serta ini adalah untuk agenda surat keluar. Setelah itu ada juga surat. Di sini ada 10 surat, yaitu 5 surat masuk, serta ada 5 surat keluar. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan penyortiran surat. Kemudian, di dalam penyortiran surat, kita pilih kira-kira mana surat yang paling dahulu masuk dan mana surat yang selanjutnya masuk. Disesuaikan dengan tanggal. Setelah itu kita melakukan pengindeksan. Di sini akan kita contohkan mengindeks dengan menggunakan sistem abjad, dan kali ini yang kita gunakan adalah jenis indexing order. Indexing order, key poinnya adalah kita melakukan pengindeksan nama orang atau nama perusahaan. Di dalam nama orang, namanya akan kita balik, seperti yang tadi telah dijelaskan. Kemudian untuk nama perusahaan itu tetap. Dan untuk lebih detail berkaitan dengan cara pengindeksan arsip dengan menggunakan tipe indexing order, dapat dilihat pada materi PowerPoint yang telah dibagikan ataupun link video YouTube yang telah dibagikan sebelumnya. Di sini ada surat masuk, yaitu dari PT Gemilang Sari. Karena kita menggunakan indexing order, maka kita akan melakukan pengindeksan. Nanti bisa dibuat kolom indeksnya, yaitu pertama adalah pada unit 1 Gemilang, unit 2 Asri, dan unit 3 PT. Akan kita contohkan penulisannya. Seperti ini. Unit 1 terdapat kata Gemilang, unit 2 terdapat kata Asri, dan unit 3 terdapat kata PT. Maka kita tulis kode arsipnya, yaitu GE. Kode arsipnya adalah GE, diambil dari unit kata pertama, yaitu Gemilang. Maka di dalam kode arsip di dalam buku indeks kita tulis kodenya, yaitu GE. Seperti ini pada buku indeks dari PT Gemilang Sari kita tulis kodenya, yaitu GE. Kita lakukan tahap pengindeksan arsip terhadap seluruh surat. Ketika sudah selesai, maka kita akan membuat atau menuliskan kode di dalam guide. Kali ini ada guide primer, sekunder, dan tersier. Pada guide primer kita tulis kodenya, yaitu semisal A sampai E, kemudian F, G, H, I, J, F sampai J. Kita anggap pada guide primer ini tadi telah
kita tuliskan sebelumnya, yaitu A sampai E. Kemudian ada juga F sampai J. Setelah F sampai J, maka di guide primer kita tulis G. Semisal nanti ada huruf F, maka di guide primer sebelum G itu ada guide sekunder sebelum G. Semisal ada huruf F, maka kita tulis yaitu huruf F. Kemudian pada guide tersier kita tulis GE. Seperti ini. Pada guide primer kita tulis antara F sampai J, kemudian pada guide sekunder kita tulis huruf G, dan pada guide tersier kita tulis GE. Jumlah guide primer bisa lebih dari satu, tergantung dari huruf-huruf pada unit pertama, pada surat masuk dan surat keluar yang kita miliki. Kemudian begitupun dengan guide sekunder, itu jumlahnya juga nanti menyesuaikan dengan jumlah huruf pada unit pertama setiap surat masuk maupun surat keluar yang kita terima. Begitupun dengan guide tersier. Nah, di sini kita contohkan hanya satu untuk menyingkat waktu. Kemudian surat yang tadi memiliki kode GE, yaitu seperti ini, kita masukkan ke belakang guide tersier. Seperti ini. Nanti surat masuknya semuanya harus kita indeks dahulu. Kemudian kita masukkan sesuai dengan penempatan guide-nya. Kemudian kita masukkan ke dalam folder. Begini cara penempatannya. Dan jangan lupa di depannya kita taruh buku agendanya, yaitu buku agenda surat masuk dan agenda surat keluar. Kemudian seperti ini, dan di sini nanti bisa kita tulis nama perusahaan kita. Dalam hal ini nama perusahaan kita adalah PT Bumi Citra Permai Terbuka. Nanti bisa kita tulis seperti itu. Dan pada kondisi real nanti di suatu perusahaan atau mungkin ketika Anda mendapati praktik ataupun uji sertifikasi kompetensi, bisa saja sistem abjad ini digabungkan dengan sistem yang lain, semisal sistem abjad tanggal. Maka untuk pengindeksan itu kita menggunakan sistem abjad, akan tetapi pada pengurutan di folder kita itu menggunakan tanggal. Jadi tanggal pertama yang harus kita taruh di bagian depan. Akan tetapi jika memang sistem yang digunakan hanya satu, yaitu sistem abjad, maka secara pengindeksan kita menggunakan sistem abjad. Pada buku agenda di bagian kode arsip ini kita tulis sesuai dengan kode pada sistem abjad. Kemudian penataannya itu juga kita urutkan sesuai abjad. A di bagian depan, B di bagian belakangnya, dan seterusnya. Kemudian yang terpenting, jangan lupa kita juga harus mengadakan yang namanya buku kode indeks atau lembar kode indeks. Seperti ini contohnya. Kode indeks seperti ini nanti bisa kita masukkan ke dalam buku sebelum buku agenda atau sesudahnya. Baik, terima kasih untuk sistem abjad kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.